Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Alamin. Kita semua bisa bertemu kembali, bermuajah dalam salah satu rutinitas kita mengkaji ilmu Allah. Ini kita akan meneruskan apa yang telah kita mulai, yakni pembahasan kitab Baqatul Wasail. Sarah dari Masail atau Risalah Jami'ah karangan Sayyid Zain Al-Habsyi yang disyarahi dengan kitab Baqatul Wasail karangan Imam Nawawi Banten. Alhamdulillah kita sudah masuk ke halaman 19. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi amin Allah ya rabbal alamin. Wa sholatul jamaahnya. Wa sholatul jamaah sareng ari salat berjamaah. Wa sholatul janazati sareng salat mayit, salat jenazah. Fardu kifayatin eta hukumna fardu kifayah. Wa sholatul jamaati dan adapun salat berjamaah. Wa sholatul janazati dan salat jenazah atau lebih kita kenal dengan salat mayit. Fardu kifayatun, fardu kifayatin itu hukumnya fardu kifayah. Pada hari ini kita kemarin selesai membahas terkait khutbah Jumat. Sekarang kita lanjut hukum sholat berjamaah. Hukum sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Itu menurut kaul ulama yang masyhur atau yang muktamad atau yang kuat. Ada beberapa ulama yang mewajibkan fardu ain. Tentu saja jika pendapat tersebut pendapat yang dianut oleh mayoritas atau yang paling kuat, tentu saja itu akan memberat karena kondisi sehari-hari itu tidak selalu ideal, ya. Ada kondisi yang memungkinkan kita untuk melaksanakan sholat berjamaah, ada juga kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dasar hukum dari hukumnya fardu kifayah, seperti kita ketahui, fardu kifayah itu ialah kewajiban yang
bisa didelegasikan. Artinya, suatu daerah, suatu tempat itu terwakili kewajibannya kalau ada orang yang mengerjakan. Namun, jika tidak ada yang mengerjakan sama sekali, maka berdosa semuanya. Jadi, fardu kifayah itu ialah fardu, bukan sunat. Banyak orang yang salah paham seolah-olah fardu kifayah itu sunat, sehingga dengan naon dilaksanakan. Salah. Jadi fardu kifayah itu hukumnya wajib. Akan tetapi tatkala ada orang yang mengerjakan, maka kewajiban orang-orang di tempat itu tercukupi, terwakilkan oleh orang yang melaksanakan. Adapun pahalanya tetap saja bagi orang yang melaksanakan. Jangan karena dan saya anu ngalakukeun sehingga santai, slow, gitu ya. Santai, santuy. Kurang teu naon berjamaah ge geus aya. Maka kabagian pahalanya tetap hanya bagi orang yang melakukan pahala wajibnya. Nah, jika sama sekali di desa itu, di tempat itu tidak ada yang melakukan sholat berjamaah, maka dosanya semuanya. Pahalanya bagi orang yang melakukan, dosanya bagi semua orang di tempat. Sehingga jangan sampai, ini perlu katakan, jangan sampai di satu tempat, di satu masjid tidak ada berjamaah sama sekali. Komo lamun masjidnya digembok. Ya, banyak di daerah-daerah masjidnya digembok hanya dibuka pada saat-saat tertentu. Sehingga orang anu rek berjamaah tidak bisa melakukan. Dosa atas lembur. Berdosa atas semua orang yang ada di tempat itu. Paham? Jadi jangan anggap enteng. Sangka anana fardu kifayah ieu. Fardu kifayah teh fardu loh. Cuman kifayah, artinya bisa diwakilkan. Nanti terwakilkan, tercukupi dia untuk melaksanakan sholat fardu karena ada orang yang melakukan sholat berjamaah. Namun tatkala tidak ada orang yang sama sekali melaksanakan sholat berjamaah, berdosa langsung. Ini sholat fardu kifayah berjamaah ini, hukumnya fardu kifayah, ini efektif untuk sholat yang 5 waktu. Misalkan di masjid ieu kumargi teu aya sasaha, kumargi teu aya imam, misalkan ajengan lagi pada pergi, sehingga teu aya berjamaah. Jadi misalkan ke masjid, akhirnya teu aya sasaha, sholat nyorangan. Ulah, kedua seorang deui sholat sorangan. Yang dosa siapa? Seluruh. Jadi rek aya ajengan berjamaah minimal 2an berjamaah. Dengan adanya orang 2an anu sholat berjamaah, dia menanggung dosa orang-orang. Artinya menjadi pahlawan, menjadi hero. 2 orang itu menjadi hero pada saat itu. Karena jika tidak ada 2 orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu, maka dosa tidak melakukan berjamaah itu ditanggung menjadi milik semua orang. Tapi tatkala ada orang, si 2 orang itu melakukan berjamaah, maka orang-orang itu terbebas. Apakah itu bukan pahlawan? The real hero eta. Pahlawan yang sesungguhnya mah tepira, lohor, asar, kan gitu. Maghrib mah pasti sok seueur lah berjamaah. Subuh sok aya seueur. Tapi eta waktu krusial, lohor jeung asar. Karena memang jam kerja. Gitu. Jam kerja, orang lagi pada sibuk kerja. Maka 2 orang itu penyelamat. Maka suatu saat, lamun anu ngageus berjamaah lohor teh,
Karena pas saya medali, terima kasih akan bisa berjamaah. Saya masih di dunia, masih kerja, gitu. Jika tidak ada akang, semua orang yang ada di sini, apapun pangkatnya, status sosialnya, apapun, berdosa. Tapi karena ada akang, alhamdulillah. Terima kasih, Kak. Tak etan kudu di amplopan mah. Tak etan harus dikasih medali mah. Pahlawan yang sesungguhnya. Pahlawan yang sesungguhnya. Nah, ini berdasarkan hadis, sebetulnya hadisnya banyak. Akan tetapi salah satunya hadis kata Kanjeng Rasul yang ngobrol di Korea. mana nama nggak itu kuliah Qamu fihim al-jama'atu ilas tahwada alaihimus syaiton. Artinya tidak ada aya tilu jalmi, tilu jalmi, tidak ada dari 3 orang di tempat, di sebuah desa, di sebuah tempat, latu komu fihim, anu henteu diadegeun di eta tempat teh ku tilu orang teh al jamaatu berjamaah illas tahwaga, kecuali terkalahkan, kalindih, eleh alaihim bagi 3 orang tersebut asyaiton setan. Artinya kata Nabi, jika di suatu daerah minimal aya tiluan, di satu lembur minimal itu sadaerah jalmi teh kerja misalnya. Tersisa di lembur teh minimal 3 orang misalkan. Sadaerah pada kerja karena jam kerja. Tersisa hanya 3 orang. Mang Ahmad, Mang Muhammad, Mang Adul misalkan. Sadaerah daerah mah kata nuju ka mana, dia ka mana, orang-orang pada pergi. Tersisa 3 orang. Apek teh nu 3 urang eta teh Mang Ahmad, Mang Muhammad, Mang Adul tidak ada inisiatif untuk bikin berjamaah aja. Soalnya masing-masing dengar ngobrol teh. Adanya iya teh adan komo lamun adan acan adan ke masjid Allahu Akbar. Tapi geus beres adan teh geus pulang di ka kobong. Dikersakeun tah ka masjid teh aya da jami teh. Enggak ada orang yang masuk masjid. Sabab di lembur ieu teh ngan tilu-tiluana tersisa orang anu nyantai. Di situ teh da usah saha bari ka kobong teruskeun ngopi. Kusabab Mang Muhammad tadi tes abdas. Mang, saya sholat nya nyaji sama kagok karoko lagi kau jeung Mang Ahmad jeung Mang Adul teh kagok beakeun laroko. Mang Muhammad sholat sorangan di kobong, di masjid Allah. Beres. Terus beres teh pan gabung deui. Akhirnya mas sayaheun salatna. Mang Adul teu ikut tah. Terus ngobrol jeung Mang Muhammad. Ya jika teu Muhammad heula eta ngobrol kagok. Mang Ahmad salat. Beres Mang Ahmad karek Adul salat. Aya tiluan atuh berjamaah masing-masing parintah. Nah, eta teh di lembur eta teh minimal nu 3 orang eta teh dirina teh geus sudah terkontaminasi kacampuran saeutik. Gimana? Lamun kacampuran tapi seueur teh naon atunya? Tercemar sakit di kecampuran sedikit. Ieu mah moe eta teh setan diulah-ulah gitu. Jadi geus masuk ke dalam dirinya itu setan sehingga setan. Nu tilu ieu
dosa, salebur dosa kabeh. Gara-gara nu ti luar. Gitu. Gara-gara nu ti luar salebur jadi berdosa. Kan anu yang lain mah tidak melaksanakan berjamaah karena apa? Karena berhalangan. Aya anu barakat kerja, aya anu naon macam-macam berangkat angkatan. Tapi nu tilu ieu minimal keur salse, mana teh keur salse, nyantai mata ngobrol teu berjamaah tah dosa. Gede bisa. Sanajan walaupun dia sudah melaksanakan sholat secara munfarid. Jadi secara individu nanti kewajiban fardu untuk melaksanakan sholat fardu itu sudah tuntas. Kan fardu lohor dilakukan. Berarti kewajiban dia melaksanakan sholat fardu sudah tuntas. Kemudian dia akan mendapatkan pahala dari sholat fardu. Akan tetapi kewajiban sosialnya, kewajiban anu sifatna universal berjamaah jadi dilaksanakan. Jadi kayak plus melaksanakan sholat fardu tapi itu berjamaah. Plus berdosa. Apalagi jika di tempat tersebut, jika di daerah tersebut, jika di RT tersebut, di wilayah tersebut, memang orang-orang teh nyarase hari Minggu, hari Sabtu, atau napi malam pulang kerja kan arah raya. Apa itu berjamaah nggak ada satupun, maka eta sadayana di lembur setan. Selamat datang di kampung setan. Karena tidak ada yang berjamaah satu kloter pun. Bahaya. Mungkin kalau kakak yakin kalau maghrib atanapi isya, atanapi subuh itu hampir tiap daerah semua melaksanakan berjamaah. Akan tetapi tanu krusial manaon? Duhur dan asar. Maka ditekankan duhur dan asar. Minimal nu nyasa berjamaah. Nah, ringan berjamaah itu minimal 2-an. Tetapi yang 2 itu bisa menjadi penyelamat, pahlawan bagi orang lain. Bisa juga menjadi apa? Menjadi setan bagi orang lain. Berbahaya sekali. Nah, di hadis lain, Nabi berkata, Sholatul jamaati afdolu min sholatil fadhi. Artinya, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat menyendiri, sholat munfarid. Bisab'in wa isrina darajatan. Kebaikannya itu, fadilahnya itu 1 berbanding 27 derajat. 1 berbanding 27. Jadi lamun diprosentasekeun mah kalau orang yang tidak melaksanakan berjamaah itu pahalanya 1%. Atau mun 100 tema 100 misalkan 1 itu. Maka bagi orang yang berjamaah itu 27 kali lipatnya. Berarti bisa 270 lamun dina persentase. Jadi perbedaan nanti 27 derajat, bukan 27 siki. 27 derajat dari orang yang sholat sendiri. Derajatnya 27 tuh. Bukan satuannya, tapi derajatnya. Karena satuannya pun bagi orang yang sholat sendiri itu berbeda-beda. Dan bagi orang yang berjamaah pun berbeda-beda. Satuan satu nate. Tergantung dari kualitas dia sholat. Selama sholat dia melaksanakan pasunatan naon wae, aya sholat hanya sekadar melaksanakan hal wajib yang unggul. Yang penting fardu atau napi rukun sholatnya terpenuhi, ya segitu. Tapi banyak orang yang sholat hampir semua pasunatan dilaksanakan, kan berbeda nilainya. Sehingga kan banyak orang gini yang dijelaskan teh berbeda, pahalanya itu 27 derajat.
Maksud 27 derajat itu ialah 27 berbanding 1 tingkatannya. Jadi kalau dia ranking hiji bisa 27 gitu. Karena apa? Nilai 1 lagi berbeda-beda antara orang yang tidak berjamaah, tidak berjamaah. Berbeda-beda. Dan 27 derajatnya pun berbeda-beda bagi orang yang berjamaah. Sehingga tidak bisa disamaratakan. Cuman yang pasti rumusnya itu 1 berbanding 27 derajat. Tuh. Bisab'in wa isrina darajatan. Itunya 27 derajat. Kemudian wasolatul janazati baru kifayatin, dan sholat janazah atau sholat yang kita kenal di orang sholat mayit itu hukumnya sama, fardu kifayah. Kata Nabi, ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala zanazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi begini, tidak ada dari seorang lelaki yang Islam dan kemudian dia meninggal. Jadi jika ada orang Islam laki-laki misalkannya meninggal dunia, kemudian mayit si laki-laki tersebut disolati oleh orang sebanyak 40 orang. Dan anu 40 ieu teh la yusyrikuna billahi syai'an. Dia tidak musyrik kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, maka illa syafa'ahumullahu fi. Dia tidak mendapatkan apapun kecuali mendapatkan syafaat. Dia mendapatkan syafaat diakibatkan dari dia melaksanakan sholat jenazah. Jadi sholat jenazah teh hukumna fardu kifayah. Fardu kifayah. Ari fardu kifayah fardu sanes. Fardu. Banyak orang menyangka sholat jenazah teh sunat. Sehingga tatkala ada orang yang meninggal, seueur keneh orang yang ikut berduka, kemudian diem di rumah si mayitna daripada dia ikut mensolati. Ini dia contoh. Aya jamin ngandungkeun. Mayitna dicara ke masjid. Banyak orang aya kemudian diadegeun salat jenazah. Tapi seueur we nu narongkong galuan, narongkong kararieu bae sarari. Merasa bahwa itu salat biasa saja, padahal itu salat fardu. Apakah itu lebar? Jarang loh pahala fardu itu. Bukan pahala sunat. Orang yang melaksanakan sholat jenazah dapat pahala fardu. Mata lamun aya jalmi anu ngatunkeun hal urang tengiringan sholat jenazah. Kita akan mendapatkan pahala fardu. Dan fardunya kifayah. Ari hartosna kifayah, tatkala ada orang yang meninggal, kemudian tidak ada satupun orang yang mensolatkan di lembur eta, maka salembur teh dosa. Kewajiban orang yang hidup terhadap orang yang meninggal itu empat. Yang pertama, memandikan. Yang kedua, mengkafani, bungkus. Yang ketiga, mensolati. Yang keempat, menguburkan. Itu kewajiban fardu. Ya. Nah, itu fardu kifayah. Nah, sangat lebar. Lamun aya jalmi anu ngantunkeun, ada yang meninggal, kita tidak ikut berpartisipasi. Partisipasi yang memungkinkan banyak orang melakukannya, ikut berpartisipasi ialah dalam sholat. Ada orang yang meninggal, kemudian dimandikan. Apakah semua orang bisa ikut memandikan? Tidak bisa. Paling seorang dua orang. Ya.
seorang dua orang memandikan, semuanya salbur ikut memandikan, karena berebut pahala wajib misalkan, kan gak mungkin yang memandikan seorang dua orang. Kemudian lanjut kepada fardu kifayah berikutnya, apa? Mengkafani. Apakah semua orang bisa ikut mengkafani? Mau beres-beres tak? Ngemajuan budak, orang salbur misalkan kayak budak di bajuan, anggaran bisa orang dua orang mengkafani mah, membungkus mayit itu. Yang dapat pahala Pak Ustadz lagi. Menguburkan, misalkan menguburkan. Apakah semua orang bisa masuk ke liang lahat anu segitu 1 meter kali 2 meter? Berbondong-bondong orang salbur masuk ke liang lahat kan nggak mungkin. Liang lahat geus ageun gitu. Ustadz deui anu kabagian pahala fardu mesti lu. Satu-satunya kesempatan agar orang lain, agar semua orang bisa mendapatkan pahala fardu dari apa? Dari sholat jenazahnya. Memandikan, aduh saya nggak mungkin, saya nggak bisa memandikan mayit. Saya bukan ustadz, saya tidak tahu ilmu. Mengkapani sama, apalagi nanti menguburkan. Yang saya bisa hanya mensolati. Ngelaksanakan sholat maka makin banyak makin bagus, baik bagi mayitnya ataupun bagi penduduk sekitar. Karena apa? Pahala wajib loh, pahala fardu yang dia dapat. Paham tuh? Kata kelebar lamun cuek. Jadi ikut berpartisipasi teh bukan hanya sekedar datang ke rumah ke keluarga. Saya ikut berduka cita. Bersabar ya. Mudah-mudahan dapat gantinya. Nanti suatu saat akan datang ke ibu lelaki yang lebih baik daripada si mayit bisa. Yang lebih ganteng gitu. Kita malah lainnya hiburan. Kemudian langsung tenggelam keluarga. Jadi ikut berduka cita dan sebagainya. Bukan hanya itu, tapi ikut berpartisipasi dalam 4 kegiatan kewajiban orang hidup kepada orang yang meninggal. Pemandian mual mungkin, mengkafani mual mungkin, menguburkan mual mungkin. Ya minimal mensolati. Seueur soalnya menuju sholat jenazah kan banyak orang di luar ngarumpul di luar. Itu teh orang ngarumpul teh orang anu ikut berduka cita tapi kirim nyolatan penebah. Buat apa? Kan esensi dari berduka cita itu ialah memberikan kebaikan untuk si mayit dan membuat pahala untuk kita orang yang masih hidup. Ya keur manehna jumeneng mah kalau dia masih hidup kita tidak bisa mendapatkan pahala itu. Gitu. Banyak. Di masjid di sarolat manehna nongkrong, ngarokok, ngarobrol. Dina kursi gitu ya. Kan percuma. Bukan itu esensi dari berkabung, bukan itu, tapi minimal ikut mensolat. Makin banyak jamaah atau nabi orang yang ikut mensolatinya, maka si mayit tersebut itu mendapatkan garansi minimal tilu jajar itu mendapatkan garansi bahwa mayit tersebut adalah mayit yang bagus dan akan mendapatkan nikmat kubur. Semakin banyak orang yang mensolati semakin bagus. Dan bagi orang yang mensolati, nah jelas itu lebih bagus. Gitu. Nah, kemudian sebetulnya sholat fardu kifayah itu banyak, bukan hanya sholat berjamaah, kemudian sholat jenazah, gitu. Masih banyak sholat-sholat yang lain yang hukumnya fardu kifayah, nanti amal-amal yang lain yang hukumnya fardu kifayah seperti jihad. Jihad itu berperang di jalan Allah. Tidak semua orang bisa melakukan jihad. Tapi jihad itu bukan diartikan sempit kita memerangi musuh.
Bukan. Akan tetapi jihad itu ialah kita melawan dari serangan orang-orang yang zalim, orang-orang yang menindas agama. Jadi sanes bom bunuh diri, kamu ngabom di masjid, kan itu teh salah pengertian terhadap arti jihad. Lamun aya muslim diperangi non muslim atau aku kafir, kemudian baru di situ kita wajib hukumnya fardu kifayah untuk melaksanakan jihad. Jika di daerah tersebut tidak ada perwakilan yang melawan, sadayana cali kita dijajah misalkan, kita dijajah oleh orang kafir atau napi oleh orang muslim, sesama muslim, akan tetapi menindas misalkan. Sholat tidak boleh, zakat tidak boleh, ngelaksanakan kewajiban tidak boleh, puasa tidak boleh, segala tidak boleh. Kemudian orang anu melaksanakan sholat dibunuh misalkan. Nah, kita wajib memerangi. Wajib memerangi. Jika di daerah tersebut sadayana karena takut dia, maka berdosa seluruh. Gitu. Nah, hukumnya fardu kifayah. Kemudian wal'idani jeung ari salat Idul Adha jeung salat Idul Fitri, wal kusufani jeung ari salat gerhana baik bulan atau napi matahari, wal witru fatil wawi wa asli jeung ari, jadi bisa dibaca wal witru, bisa dibaca wal watru. Jeung ari salat witir sunanun eta pirang-pirang pasunatan muakkadatun anu dikeukeukeun. Nah, salat Idul Adha, salat Idul Fitri, salat gerhana bulan, salat gerhana matahari, salat witir, eta teh hukumna sunat muakkad. Jadi Nabi mengapa sunat muakkad? Ieu teh sunat nama sunat, akan tetapi dikeukeuhkeun itu sangat diprioritaskan. Karena apa? Karena Nabi sangat rutin melakukan itu. Nabi hanya pernah meninggalkan sholat Idul Adha itu tatkala melaksanakan ibadah haji, yakni di Mina. Jadi bade nuju mabit di Mina, bade ngalempar jumroh akobah saja pada tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi nuju lebaran di tempat lain mah lebaran Idul Adha itunya. Para jamaah haji kita mah tidak melaksanakan sholat Idul Adha. Itu karena Nabi tidak melaksanakan itu. Selain dari itu mah Nabi tidak pernah meninggalkan sholat Idul Adha. Idul Fitri mah Nabi tidak pernah sama sekali. Jadi walaupun sunat tapi diprioritaskan. Namun di sholat Idul Adha acan, di sholat Idul Fitri acan. Itu sholat Idul Adha berarti dipertanyakan kan kemuslimannya. Cing benar KTP maneh teh Islam. Apa betul kamu orang Islam? Masa orang Islam sholat Id aja terlewat, apalagi sholat anu 5 waktu? Sholat yang tahunan saja kamu lewati, apalagi sholat yang rutin anu 5 waktu nyerempok lohor terus sholat asal lohor sholat deui, maghrib sholat deui, isya sholat deui.
subuh ya kudu sholat begitu rutinitas tiap hari. Apalagi yang 5 waktu per hari, yang 1 tahun sekali aja kamu lewatkan, kan gitu logikanya. Sehingga karena itu sholat yang sangat jarang, sehingga ada beberapa ulama yang mewajibkan hukumnya sholat itu hukumnya wajib. Ada ulama yang begitu. Karena apa? Karena ini syiar, kata ulama tersebut. Jika di suatu daerah tidak ada seorang pun yang melakukan sholat Idul Adha atau Idul Fitri, maka hancurlah agama di tempat tersebut. Tidak teuing gitu. Sholat tahunan terlewat keterlaluan. Tidak teuing. Malahan ya, jika ada daerah yang tidak melaksanakan sholat Id sama sekali, maka daerah tersebut bisa diperangi. Bisa diperangi. Karena apa? Karena sama dengan orang-orang di daerah tersebut itu telah meruntuhkan fondasi dasar syiar, ada syiar, pihang gitu ya, dari agama. Sama sekali berarti orang daerah tersebut tidak beragama. Jadi bisa diperangi. Nah, kemudian tersuguhlah sholat idmanya, sehingga alhamdulillah diurang sanajan manehna sholat 5 waktuna belah betong sering terlewat, sholat Jum'ahna kadang-kadang dilewati, tapi sholat idmanya, sholat idmah, semangat. Orang yang tidak puasa sama sekali, oke, sholat idmah, sholat lebaran, semangatnya. Semangat duwika. Sampai-sampai masjid membludak di mana-mana. Mungkin rata-rata masjid itu dibangun hanya dengan prioritas untuk mencukupi jamaah sholat Jumat. Misalkan di tempat ini teh kalau masih satu tingkat teh kurang, karena selalu keluar gitunya sholat. Nah, sehingga di tingkat ke akhirnya, jadi anu standar dasarnya membuat masjid pasti kan gitu, untuk mencukupi sholat Jumat. Nah, logikana, tatkala sholat Jumat teh cukup, malah kadang-kadang setengah nanya, tingkat pertama kosong, tingkat pertama penuh, tingkat 2 kosong. Tapi pas sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha, pas lebaran full penuh, malahan masjid walaupun besar itu tidak mencukupi, sehingga diayakeun di mana, dipindahkan ke mana? Ke lapangan. Berarti antusiasme masyarakat terhadap sholat Idul Adha dan Idul Fitri itu sangat besar. Jadi alhamdulillah setidaknya ada orang yang masih terpanggil, yang masih merasa dirinya orang Islam. Sholat 5 waktu lewat, sholat Jumat lewat, puasa lewat, tetapi pas lebaran mau dia pakai payuna, baju koko pang alusna, naon deui sarung pang bagusna, pang anyarna, pang mahal, peci pang alusna. Nah, sama pang alusna udah selalu baru tuh. Mungkin kalau orang sering rajin melaksanakan sholat kan lecek ya. Karena apa? Sering dipakai dipakai setahun sekali baju nanti. Dia beli koko 7 tahun yang lalu, tapi masih terlihat bagus. Karena hanya dipakai di hari raya. Dia membeli peci masih kena bagus. Karena hanya dipakai di hari raya. Masih pan bagus, nah. Maka kalau
santri perempuan kalau mencari calon itu lihat anu kopiahna lecek, sarungna lecek, kokonya lecek, berarti orang tersebut rajin ibadah. Jangan sampai sebaliknya, wah ninggal teh anu bajuna anyar, sarungna anyar, kopiahna anyar, berarti jarang dipakai, berarti tara dipakai sholatnya. Itu tuh, oh itu logikanya. Jika laras logikanya kadang-kadang salah, oke, kan biasa ada perempuan, iya ayah kopiah paranti sholat, ayah kopiah paranti show, gitu. Paranti itu cerita, apa lah santri belakangnya santri gitunya. Iya ayah sarung paranti show teh, namun tahlilan, proyek kan keluar, kurang halusna, proyek. Beda jeung sarung dipakai pengajian di sholat. Jadi ayah sarung hari-hari, sehari-hari, sarung harian. Iya sarung mun aya momentum. Kopiah sama, baju sama. Nah, anu momentumna dipakai nanti biasanya pasti mata. Pas hari-hari tertentu anu dianggap spesial. Atau rapi pas acara bulan. Sebab Ika Madin istina adalah tim di daratan, perlu nyetil tuh, perlu gaya artinya mohonnya, gitu. Simpen baju anu harian diganti anu mingguan, aya anu tahuna. Gitu. Nah, geun we ari salat Idul Adha Idul Fitri. Aya salat sunat muakkad oge anu sanesna, yakni salat dua gerhana atau nabi anu disebut salat gerhana matahari khusuk, salat gerhana bulan khusuk. Nah, eta dua nana salat eta oge sami salat sunat anu dikeukeukeun. Artinya tatkala mendapat kejadian itu maka kita disunatkan dengan skala prioritas tingkatan sunat Aisyah muakkad teh pernikahan termasuk sunat tapi hampir menyentuh wajib. Itu tinggal sedikit lagi menjadi wajib. Jadi sunat kelas tertinggi dari sunat itu sunat muakkad. Nah, ini teh suatu ketika pas putranya Nabi Muhammad SAW yakni Sayyid Ibrahim meninggal dunia. Pada saat itu bertepatan dengan gerhana matahari. Sehingga banyak orang yang berkata bahwa matahari ikut bersedih, alam ikut bersedih karena meninggalnya putra Nabi. Gitu. Karena meninggalnya putra Nabi sehingga terjadilah gerhana. Nah, terdengarlah oleh Rasulullah SAW, kata Rasul, inna syamsa wal qamara ayat min ayatillah, bahwa sesungguhnya baik itu matahari ataupun bulan, keduanya itu adalah tanda-tanda dari banyak tanda kekuasaan Allah. Ayat dari sekian banyak ayat Allah. Ayat artinya tanda kekuasaan. Itu salah satu tanda dari tanda kekuasaan Allah. Nah, la yankashifani limauti ahadin wala lihayatihi. Matahari dan bulan itu tidak pernah dan tidak akan pernah gerhana dikarenakan karena meninggalnya seseorang atau karena kehidupan atau karena lahirnya seseorang. Maka faida ra'aitumuha fad'ullaha wa shallu hatta yankashif. Maka tatkala kalian melihat gerhana, maka perbanyaklah doa. Berdoalah kalian kepada Allah
wasallu dan melaksanakan sholat gerhana. Kata yang kasih Pak, sehingga gerhana itu selesai. Itu. Jadi mendengar para sahabat banyak yang menganggap bahwa terjadinya gerhana itu dikarenakan putra Rasul meninggal, maka Rasul langsung berpidato bahwa sesungguhnya bulan matahari dan matahari itu ialah tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan gerhananya pun itu adalah sebagai tanda Allah berkehendak, berkuasa. Maka tatkala kalian melihat gerhana, maka perbanyaklah doa. Berdoalah kalian kepada Allah dan laksanakan sholat gerhana. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hukumnya sunat muakkad. Kemudian sholat witir. Nah, sholat witir juga ini hukumnya sunat muakkad. Sayyidina Ali pernah berkata bahwa Sayyidina Ali itu pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda begini. Autiru ya ahlal Quran fa innallaha witrun yuhibbul witro. Wahai ahli Quran, salat witirlah kalian semua karena sesungguhnya Allah itu witir, Allah itu esa satu. Yuhibbul witro. Allah mencintai hal-hal yang ganjil. Allah itu ganjil, menyukai yang ganjil-ganjil. Maka salat witirlah itunya. Kemudian dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi berkata, "Autiru qabla an tusbihu." Salat witirlah kalian sebelum waktu subuh. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW berkata, "Man nama anil witri au nasiyahu fal yusolli idza asbaha." Jika seseorang tidur dan meninggalkan sholat witir atau terlupa untuk melaksanakan sholat witir, maka fal yusolli idza asbaha, maka sholat witirlah pas waktu subuh sebelum kau melaksanakan subuh. Gitu. Ya saking ku dikekehkana sholat witir, dikekehkan teh diprioritaskan sehingga hukumnya walaupun sunat tapi muakkad dikekeh witir yang minimal satu maksimal 11 sholat witirnya. Jadi sangat berkualitas hidup seseorang itu tatkala diakhiri witir. Sebelum tidur dia witir. Jadi penutup dia bangun itu sholat witir. Pembuka dia bangun itu sholat tahajud atau minimal sholat fajar, sholat qobliyah subuh, sholat 2 rakaat sebelum subuh. Maka itu harinya itu penuh dengan keceriaan, dijamin. Masuk tarawih. Abdi mah sholat witir teh upami aya taraweh we. Jadi sholat witir tahunan, lamun dilaksanakeun teh di bulan Ramadan hukum. Hari-hari biasa, ya alhamdulillah tara. Sekali witir. Enteng witir mah sarakaat, minimal sarakaat. Allahu Akbar. Akhirnya maca Fatihah, hoream deui mah beres maca Fatihah wala dhalin terus ruku. Geus ruku itidal, geus itidal sujud, diuknya terus sujud deui, langsung tasahud, salam beres. Berkualitas lah hidup teh. Moal pinuh ka pusing. Ieu mah hirup teh pinuh ka bingung we, galau jeung galau we gitunya. Ya Allah atuh dah. Salat pembukana
tidak membuat hati tenang, ditutup dengan sesuatu anu henteu tenang oke. Gitu. Mun hirup yang berkualitas, dibuka dengan tahajud, minimal tenang kaliwat tahajud oke, minimal sholat 2 rakaat sebelum subuh. Atau ada subuh Allahu Akbar, sebelum meh ka masjid di kobong sabda 2 rakaat di satu. Atau di masjid sama meh qomat 2 rakaat. Nu penting sholat 2 rakaat qabla subuh. Awal pembuka. Kemudian berkegiatan. Di akhir sebelum tidur sholat witir. Ditutup. Penuh ya, mah salah sunuh teu kuat, tapi esok lagi. Kacai Allahu Akbar. Ayo. Kenaon? Manusiawi heula. Salam-salam karek tidur. Entong salam-salam jadi tetunuh subuh teh. Datang deui, ka dia deui, aku tuh numpang jadi tetunuh ge salat teh. Ngobrol deui, ngarokok deui, ngopi deui, atuh lapur ge jaran tadi. Jadi kan penutup. Bagus. Ngan daripada henteu teuing jangan ngobrol deui, oke. Daripada henteu teuing sok. Karena kan lamun ku abdas jadi segar deui nya. Yang penting jadi penutup sholat. Kumaha atuh eta netepan. Teu naon da netepan mah beda netepan naon tahajud. Teu naon tahajud mah ada pembuka. Pembuka bangun. Karena kan begini. Orang tahajud itu sah melaksanakan sholat tahajud itu jadwalnya jika seseorang sudah pernah tidur. Jadi kaselang sare bisa sholat sunat itu disebut tahajud. Lamun can sare heula berarti tahajudna sholat sunat mutlak. Jadi misalkan kieu tidur jam 11, tiba jam 1, sholat sunat tahajud dah. Tah eta sholat sunat disebut tahajud. Tapi lamun keur begadang can sare keneh ke jam 2, cai sholat isya geus tepan tahajud. Nah, maka suruh sholat tersebut bukan sholat tahajud, tapi sholat mutlak, sholat sunat. Akan tetapi disebut sholat tahajud, sah disebut sholat tahajud, masuk kriteria sholat tahajud, menang pahala sholat tahajud, walaupun kita tidak tidur lah, walaupun teka selang ku sare heula, lamun eta jalmi teh geus rutin, geus biasa ngalaksanakeun sholat tahajud. Misalkan saya mah geus biasa geus rutin. Lamun teu tahajud teh sekali. Lamun teu tahajud sekali gitu. Asa teu dahar saminggu. Lapar we misalkan misal gitu nya. Lamun katinggalin tahajud sekali. Jika jomblo saumur-umur. Hidup biasa ada yang kurang. Misalkan. Nah, sehingga rutin mainnya teh setiap jam 2 misalnya sholat tahajud. Di satu waktu mainnya teh bagian ronda. Akhirnya begadang. Atanapi keur banyak tugas. Ketik di depan laptop. Bunyi alarm jam 2 sholat tahajud dulu. Sare saya teh. Tapi geus sholat tahajud. Nah sare heula tong gitu. Atau saya langsung ke jamaah. Tepat, maka sholat itu masuk kriteria sholat. Karena apa? Karena sudah rutin. Hari masih belang betong mah, ente asuh, sholat mutlak, beda kelas, beda pahala, beda kualitas sholat ini atau sholat. Intinya sholat tahajud mah sudah sholat sunat, anu ayat Al-Quran sholat tahajud. Mata teu mahal kumah. Jaminan aja bagi orang yang melaksanakan sholat tahajud kan, niscaya selama hari itu dia akan mendapatkan kebahagiaan, cerah. Orang sholat tahajud, kok mau buat jarak sama heran? Jadi kompusi heran, tarang sholat tahajud dah. Itu. Nah jadi seperti itu. Paham tuh maksudnya? Jadi tenanawan itu sari penting rutin.
Karena jika kalau sudah rutin mah segala sesuatu kalah. Syarat-syarat tertentu itu kalah dengan rutinitas. Jika jelema disebut pencitraan, disebut ria, katanya ria teh lamun kebiasaan pedit. Dikerasakeun harita musabah ini toha misalkan jadi bager. Sehingga cek batu teh moal hujan gitu teh. Atau tumben. Nah, kan itu bahasa misalnya tidak rutin. Tapi kalau orang sudah biasa, moal aya tumben, moal aya sinarieun, moal karena apa? Sudah biasa. Ada atau tidak ada, saya tetap melakukan. Maka sare atau atu sare, saya sholat yang sekian teh, maka masuk pahala sholat tahajud. Paham ya? Aduh, pesotnya apa nih? Meeting. Tidak ada pertanyaan karena sudah malam. Boleh pertarusan? Oh, mangga. Kami sholat tahajud di kegiatan sama berjamaah, sholat tahajud itu ialah sholat privasi asalnya. Artinya sholat yang dilakukan secara mandiri, secara masing-masing. Karena kan sholat spesial, sholat predikat. Nah, kenapa sholat tahajud itu di antara sholat sunat yang lain itu rankingnya termasuk top di kalangan ranking pertama karena sholat spesial. Sholat yang dilakukan di saat orang-orang terlelap tidur, kita bangun. Sesuai dengan namanya sholat. Sholat itu kan secara bahasa artinya doa, berdoa. Doa itu kata lain ialah memohon atau ngobrol, permohonan secara langsung. Tah, lamun di kadinya mah sholat tahajud itu ialah waktunya kita berdialog dengan Allah secara langsung. Boga kahayang naon, meminta permohonan sebesar apapun diutarakan sangat efektif di sholat tahajud. Berdoa setelah sholat tahajud, gitu. Nah, maka karena spesial, idealnya itu dilakukan dengan sendiri, tidak diwawar-wawar, tidak dicerita-ceritakan, tidak mengajak orang lain kecuali hanya orang-orang terdekat, orang terdekatnya istri, udah sholat tahajud. Itu selayaknya dilakukan secara sendiri. Sehingga jika dilakukan secara berjamaah maka khilaful aula. Khilaful aula teh melanggar sih itu dengan menyalahi konstitusi awal. Jadi jika kumanya jika naonnya contoh kehidupan sehari-hari naon seperti itu. Jadi aturan asal seperti gini gitu. Tapi jika dilakukan salah itu, tapi menyalahi konstitusi awal. Gitu. Menyalahi aturan awal tapi kesalah gitu. Jadi jika gitu. Jika lakukan berjamaah saat sah. Enggak apa-apa. Kan lamun bade oge bukan berjamaah, paling bareng, tapi itu perlu berjamaah. Misalkan orang sholat atau majikan sholat gitu. Dengan naon. Tapi jika pun ingin berjamaah karena ingin ada kebersamaan itu enggak apa. Apalagi jika maksudnya tarbiyah, mendidik, edukasi, mendidik istri, mendidik anak, di orang sholat, hitung-hitung mengajarkan tata caranya, nggak apa-apa. Jadi dilarang, tapi asa kurang, iya nanti menyalahi aturan awal. Walaupun sebetulnya banyak ibadah yang menyalahi aturan awal, tetapi itu bagus dilaksanakan. Demi kebersamaan juga nih ya, contoh tarawih. Di masa Rasul itu, tarawih itu sholat individu. Dilaksanakan di masjid memang, tapi sholat masing-masing, seperti sholat tasbih, gitu. Sholat masing-masing. Nah,
Pada saat itu Sayyidina Umar yang mengambil inisiasi sebagai imam besar, khalifahnya imam besar masjid pada saat itu, memerintahkan, kayaknya lebih indah deh kalau sholat tarawih ini kita berjamaahkan bebarengan, kata Umar bin Khattab. Akhirnya dilaksanakan saya berjamaah dan ternyata terasa nikmat, maka diteruskan sampai sekarang. Sehingga sholat berjamaah tarawih itu bid'ah, tetapi bid'ah hasanah. Sehingga kata Sayyidina Umar, sungguh nikmat bid'ah ini. Jadi bid'ah yang indah. Gitu. Pada masa Rasul, sholat individu, sholat tarawih, rakaatnya pun berbeda-beda, tergantung kegetauan masing-masing. Sayyidina Umar diseragamkan. Pertama diberjamaahkan, kemudian diseragamkan rakaatnya. Bagi ahli Madinah, bagi ahli Madinah 36 rakaat. Bagi selain ahli Madinah itu 20 rakaat. Bagi penduduk Madinah 36. Bagi di luar Madinah itu 20 rakaat. Itu oleh Sayyidina Umar bin Khattab diseragamkan, diberjamaahkan dan rakaatnya disamakan. Dulu masing-masing yang bisa sampai ratusan, karena kan kegetolan masing-masing gitu. Berbeda-beda. Jadi intinya apa? Jika dilakukan secara berjamaah karena dengan maksud baik gitunya, itu boleh-boleh saja. Tetapi aturan awalnya tidak ada. Sholat berjamaah duha, sholat berjamaah tahajud. Aturan awalnya nggak ada. Dia dilakukan ya enggak, tapi dengan niat yang baik tentu saja. Atas pertanyaan Hanes? Mangga host di sini Kang Asep ya. Oh, mangga. Pada atau saya closing. So, berlaku. Berlaku Kang ya. Iya Kak, memang terbenar sekali amalan anu sopil kan kakak kantos nyari satu kantos membahas terkait amalan anu kedah dibaca setelah sholat Jumat. Sholat teh kahijana kedah mau setuju musabiat anu al-fatihah seperti kali al-fatihah anas dan partana sisir anu ayo yo eta kumaha. Nah, ayat keterangan dia sampai lagi ayat dengan sarana kemudian ayat taklima. Ada keterangan bagi orang yang setelah membaca setelah sholat Jumat, setelah salam Jumat, kemudian dia tidak merubah posisi itu. Jadi posisi duduknya itu dalam posisi tasyahud akhir. Tidak merubah posisi duduk, kemudian dia membaca Fatihah 7 kali. Qul 7 kali. Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Maka niscaya orang tersebut akan dimatikan dalam keadaan membawa iman. Tentu saja dengan rutin membacanya. Itu sekali, artinya tiap Jumat dia tidak meninggalkan posisi tidak berubah. Kemudian dia mengauratkan itu 7. Kata Assalamualaikum Al-Fatihah 7 kali. Nah, itu maka pahalanya teh meninggal dalam keadaan Islam. Dia akan meninggal membawa iman dan Islam. Akan tetapi tisapra COVID-19 karena riungan teh harus dipercepat, harus tinggal gitu, jangan terlalu berlama-lama. Maka banyak imam yang memotong
dipotong biasa 7 jadi 3. Malah tapi ke ayam sekali. Malah sampai ada yang menghilangkan. Sampai assalamualaikum langsung baru nggak apa-apa. Bukan satu hal bukan kewajiban. Artinya dia akan mendapat pahala kebaikan. Akan tetapi karena itu adalah fadilah. Karena arif fadilah tentu saja menilai itu dari esensi fadilah. Arif fadilah mah dari esensi pekerjaan itu. Maka ketika ada pekerjaan itu dilakukan, walaupun secara kuantitas dikurangkan, secara kuantitinya dikurangkan dia, tetapi tidak mengurangi esensinya. Artinya dia tetap produktifkan dan dia mengurangi jumlah anaknya karena sebab sesuatunya, karena pandemi ya, karena misalnya terus lampu bisa tengah 1 misalnya, hilang lewat karunya ya para pekerja waktu jam makannya berkurang karena jam 1 harus masuk, jam 1 dia harus masuk kerja lagi. Sedangkan ayeuna geus jam 1:30 leuwih, kasihan kan dia makan keburu-buru. Gitu. Maka dipercepat kalian tenang. Yang termasuk di sini juga KKW kan biar kami itu 7777. Kemudian melihat situasi dan kondisi, terutama setelah pandemi, dikurangan jadi 30. Itu pun kadang bukan tilu hiji. Palak nanti Fatihah tilu Pak kulhut hiji. Malah kadang-kadang maji ngomong itu langsung nggak doa. Tapi ya kalau kakak menuju nyali ramah tidak menjadi imam. Perlu dituju, gitu. Karena tidak ada kan jadi imam mah kudu naon, kemudian kudu pengertian teh. Jadi kasih sikat gigir lah. Udah salah saya, jamaah cara dulu salah saya. Buktina aya anu beres salam langsung cekat, langsung bubar buru-buru. Kan beda-beda. Nah, kan pas kerja di makmum artinya kita tidak terbebani oleh apapun. Maksimalkan itu 7 dan rami 7. Al-Fatihah 7, kulhu 7, apalah 7, anas 7 ditutup ila seluruh dosa. Wala aqwa ala karim ikirok ditutup ikirok. Kemudian ngadoa beres salat badiah 2 rakaat. Terus upami tilu mah tempat lima gajil sih. Tempat lima gajil. Innallaha yuhibbul witra ya. Tempat lima gajil. Baik 1, 3, 5 atau 7. Masih ada di aturan awalnya 7. Terus untuk kibarat majlis asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wallahu a'lam bishawab.